Hasto Kristianto dalam menghadapi statusnya sebagai tersangka di KPK tidak fokus pada inti perkara yang disangkakan kepadanya. Dia justru menyiapkan dokumen yang kata teman-temannya berisi skandal petinggi negeri untuk dibuka pada saatnya nanti. Adakah relevansi dengan pokok perkara yang sedang dihadapinya dan apakah akan efektif membebaskannya? Mari kita saksikan uraian kasusnya. Yang bermasalah kan orang Indonesia, bukan orang Rusia, ya kan? Yang bermasalah kan namanya Bambang, namanya Ahmad, namanya Agus, namanya Sri, namanya Ningsih. Yang bermasalah kan, bukannya namanya Sergei, Vladimir, Anatoly, ya, Alexander. Kalau memang yang bermasalah Indonesia, laporkan ke aparat penegak hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan dokumennya dibawa ke Republik Federasi Rusia. Apa hubungannya? Gak ada hubungannya. Kalau kita bicara hukum ya, karena kita bicara soal itu soal hukum. Jadi menurut saya gak ada masalah, silakan laporkan saja. Kalau memang tidak ada kepercayaan ya tentu saja Pak Prabowo juga mengatakan jelas sekali soal korupsi. Ini berlaku untuk siapapun ya. Bagaimana kasus-kasus hukum tentu saja harus diselesaikan secara hukum. Begini, ketika dulu kasus itu pertama kali adanya OTT dari tim di KPK, dan tim itu memang salah satunya yang memimpin lah ya OTT itu adalah tim yang selama ini juga bersama dengan tim saya itu sering bersama-sama menangani kasus, berkolaborasi. Memang dalam penangkapannya yang ditangkap adalah salah seorang komisioner KPU ya. Yeah. Dan Harun Masiku kan pihak yang ingin menjadi anggota dewan kalau nggak salah. Jadi ada proses di situ dan melibatkan oknum tertentu di partai politik. Jadi ini kasus melibatkan oknum di partai politik tertentu dan posisinya cukup tinggi gitu ya. Jadi ada kepentingan politik di sana. Dan pada saat penangkapan kita perlu ingat bahwa timnya yang dari KPK itu sempat diintimidasi di lapangan. Yang nangkap di lapangan, waktu OTT di lapangan. Dan itu pimpinan KPK diam saja. Artinya pimpinan KPK saya waktu itu memandangnya tidak mendukung penanganan kasus itu. Itu kalau kita mau runtut dari awal ya, harusnya itu masalah serius ya, nggak boleh dibiarkan karena penegak hukum yang bekerja untuk negara, kemudian justru malah diintimidasi seperti itu di lapangan, itu masalah serius. Dan pimpinan KPK-nya diam saja, itu masalah pokok. Dan setelah perkaranya kemudian bisa dijadikan ke KPK untuk jadi penyidik, naik ke penyidikan, itu tim yang berkolaborasi dengan saya, yang sering berkolaborasi dengan saya, biasanya kalau menangani perkara bersama-sama lah ya, dengan tim saya, tidak boleh menangani perkara itu. Jadi kalau dibilang kenapa waktu itu nggak ditangkap, ya karena memang ada pimpinan KPK yang seperti tidak suka dengan itu, ditangani dengan powerful, dengan sungguh-sungguh ya. Seharusnya kan ditangani dengan sungguh-sungguh untuk tuntas. Tuntas siapapun yang terlibat diusut, harusnya begitu. Jadi kalau ditarik ke belakang, sejak awal penanganan perkaranya ini masalah gitu. Ada pihak-pihak tertentu yang tidak ingin ini diusut tuntas. Dan itu adanya di para pimpinan KPK mestinya. Begitu juga setelah 2020, menjelang akhir 2020, tim saya ada penanganan kasus lain. Jadi kita nggak fokus ke sana lagi karena tim kami nggak diminta untuk menangani perkara itu. Tidak boleh, bukan tidak diminta. Tidak boleh menangani perkara itu. Itu yang menarik dan itu nggak lazim ya. Harusnya penanganan perkara ya tim yang bisa menangkap itulah yang biasanya disuruh untuk menangani. Nah ini yang bisa dilihat sebagai masalah gitu. Begitu juga setelah sekian lama kemudian buronan ini yang bernama Harun Masiku tidak tertangkap. Itu kan biasanya kita akan melihat oh ya biasalah namanya orang lari nggak dapat gitu ya. Justru masalahnya adalah saya dan teman-teman di IM57 meyakini, menduga, kalau kami yang meyakini kan kami ada di sana waktu itu. Iya. Jadi bukan dari luar mengira-ngira, bukan. Ada di sana, dan kemudian kita melihat prosesnya. Seperti memang nggak dicari. Atas perbuatan saudara HK tersebut, KPK selanjutnya melakukan proses ekspos dan lain-lain, dan akhirnya menerbitkan surat perintah penyidikan bernomor Sprindik /153/Dik 0.0001 12/2024 tanggal 23
Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017 sampai dengan 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024. Selain perbuatan tersebut di atas, Saudara HK diketahui dan diduga melakukan perbuatan tindak pidana lain sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Saudara HK mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara HM dan mengarahkan, memberikan doktrin, memberikan penekanan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak melebar, dan tidak memberikan keterangan yang memojokkan kepada yang bersangkutan. Atas perbuatan Saudara HK tersebut, KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 152 Dik 0001 12 2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK dan kawan-kawan, yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka HM bersama-sama dengan Saiful Bahri berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017-2022. Ya, saya Chandra dari medcom.id, Media Indonesia dan metrotvnews.com. Mau nanya, kenapa baru sekarang Hasto ditetapkan sebagai tersangka? Padahal kalau dari penjelasan Pak Setio tadi jelas banget keterlibatan dia sudah diketahui dari pas OTT. Kenapa baru setelah 5 tahun dia ditetapkan sebagai tersangka? Terus sebelumnya Pak, kalau menurut kami ini adalah intimidasi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang bilang kalau Hasto ditahan atau ditangkap oleh KPK dia akan datang ke sini. Bagaimana KPK menanggapi itu dan apakah KPK melihat itu bagian dari intimidasi dari Ketua Umum PDIP tersebut? Terus yang ketiga, kalau dari penjelasan Pak Setio tadi berarti sudah sangat rinci keterlibatan Hasto. Nah, seharusnya kasus ini udah lama, kapan Hasto bakal ditahan? Karena terlihat sangat rinci gitu perkaranya. Terima kasih, selamat sore Pak. Saya Yayen dari forumkeadilan.com. Paling menambahkan pertanyaan dari Bang Chandra tadi soal penetapan Hasto sebagai tersangka ini, apa ada kaitannya dengan politisasi gitu Pak? Karena jubir PDIP itu pernah mengeluarkan statement yang katanya berkaitan dengan Kongres PDIP tahun 2025. Ada pihak-pihak yang berusaha mengganggu jalannya kongres tersebut. Apakah ada sangkutan politisasinya Pak? Terima kasih. Selamat sore Pak Setio, Pak Asep, Mas Tessa. Perkenalkan saya Rian Pak, CNN Indonesia. Mau bertanya soal pertama, uang suap tadi kan disampaikan sebagian, itu totalnya berapa dari Pak HK itu? Yang kedua, ini kan dalam jangka waktu yang lama dan ada
apa ya namanya, drama-dramatisasi lah pelarian Harun yang balik ke Indonesia, Singapura. Apakah akan menjerat juga dari pihak kementerian lah Pak? Karena waktu itu kan kader PDIP juga dalam OJ, Obstruction of Justice. Yang ketiga, dalam menindaklanjuti sprindik baru ini, apakah KPK sudah berkirim surat ke imigrasi mengenai pencegahan ke luar negeri terhadap HK dan DTI ya, dari Doni Tri Istiqomah. Dan keempat Pak, di luar kasus ini kan baru lagi Pak, saya menemukan pengumuman tersangka ini langsung gitu Pak. Pak Setia mungkin mengalami ya. Apakah ada perubahan metode lagi Pak? Terima kasih. Pertama, kenapa baru sekarang? Ya. Jadi kalau rekan-rekan melihat gitu, kasus ini kan sejak 2019 sudah ditangani. Gitu. Tapi kemudian baru sekarang. Ini karena kecukupan alat buktinya gitu. Tadi sebagaimana sudah saya jelaskan di awal, penyidik lebih yakin gitu. Kemudian setelah pada tahap proses pencarian DPO Harun Masiku gitu, ada kegiatan pemanggilan, kemudian ada kegiatan pemeriksaan, ada kegiatan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Nah, disitulah kemudian kita mendapatkan banyak bukti dan petunjuk yang kemudian menguatkan keyakinan penyidik untuk melakukan tindakan, untuk mengambil keputusan, ya tentu melalui proses tahapan-tahapan sebagaimana yang sudah diatur di Kedeputian Penindakan, baru kemudian diputuskanlah ya terbit surat perintah penyidikan, gitu. Jadi sebetulnya alasan pertimbangan itu. Kemudian sampaikan masalah intimidasi, ya kami murni melakukan proses penegakan hukum saja, gitu ya. Saya yakin Kedeputian Penindakan sudah melakukan ini dan ini juga menurut saya bagian daripada isi dari memori serah terima yang kami terima dari pejabat lama. Jadi sebenarnya kami juga tinggal melanjutkan saja lah, kira-kira seperti itu. Terakhir tadi Mas Janet sampaikan penjelasan sudah sangat rinci, kemudian kapan ditahan, tentu itu nanti Pak Asep yang akan menentukan. Pimpinan juga tidak punya kewenangan untuk melakukan intervensi kepada penyidik, karena penyidik adalah independen, gitu. Silahkan nanti Pak Asep kalau mau tambahkan terkait masalah kapan ditahan, tapi pastinya ya kita melakukan proses itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian tadi Mbak En sampaikan apakah penetapan ini ada politisasi, ini sama jawabannya murni penegakan hukum, gitu. Kemudian di Kongres ada pihak-pihak yang akan mengganggu. Selama ini ya kami pimpinan sama sekali tidak ada informasi, masukan dan lain-lain terkait masalah Kongres apa segala macam. Kami hanya mendengarkan proses ekspos dan jalannya ekspos. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan dihadiri oleh semua pimpinan lengkap, termasuk dari kedeputian yang lain. Ya, jadi posisinya artinya kedeputian di penindakan, tapi dari direktoratnya lengkap, gitu. Ya, sehingga menurut saya keputusannya diambil secara bulat dan itulah yang menjadi sprindik tersebut. Kemudian uang suap sebagian dari HK, ya itu dari hasil yang sudah kami dapatkan saat ini, tapi itu nanti akan menjadi bagian inti daripada materi pemeriksaan yang akan dilakukan oleh para penyidik. Kita akan lakukan, saya mengingatkan kepada para penyidik untuk melakukan proses penyidikan secara profesional. Kemudian akan dijerat di kementerian ya, karena yang akan dijerat ya itu saya kira nanti Pak Asep lah akan secara teknis. Kemudian tadi yang terakhir ini konvensi pers ini dilakukan, biasa kan dulu-dulu zaman saya masih di sini itu kan dilakukan pada saat bersamaan dengan penahanan. Kira-kira seperti itu ya. Nah, berdasarkan kebijakan pimpinan sekarang dalam rangka akuntabilitas dan mempertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat, gitu, ya segera sesaat setelah sprindik itu dibuat, gitu, kita tidak akan menunggu sampai dengan masa diumumkannya penahanan, itu nanti akan diumumkan, disampaikan, supaya juga para pihak yang terlibat sudah tahu statusnya seperti apa, karena ini sebagai bagian daripada pertanggungjawaban penyidik, pertanggungjawaban secara institusi kelembagaan KPK
untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat tentang kegiatan yang sudah dilakukan. Kami tidak ingin ini menjadi sesuatu yang ya istilahnya ada informasi yang, mohon maaf kalau saya menyampaikan istilahnya agak liar gitu ya, ini bertanya apa segala macam. Lebih baik nanti sesaat setelah, nah sesaat setelah itu kan bisa 1 hari, 2 hari atau mungkin 1 minggu, itu nanti tentu dari Kedeputian Penindakan yang akan menyarankan kepada juru bicara untuk pengaturan kapan dilaksanakannya. Tapi prinsipnya itu bagian daripada akuntabilitas KPK kepada masyarakat. Demikian ya. Ya. Izin menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Ketua tadi, yang terkait dengan kapan Saudara HK akan ditahan. Jadi rekan-rekan sekalian, bahwa sprindik yang kami terbitkan pada tanggal 23 kemarin itu merupakan pengembangan penyidikan dari perkaranya Harun Masiku. Jadi saksi-saksi yang saat ini atau keterangan-keterangan yang ada, yang kami himpun, yang tadi Mas Chandra bilang ini sudah lengkap dan lain-lain, itu keterangan-keterangan di mana para saksi itu dipanggil di sprindiknya Harun Masiku. Ya, sehingga nanti untuk sprindik yang baru ini kita tentunya akan memanggil kembali mereka dengan dasar sprindik yang baru ini, sehingga diperlukan waktu untuk melakukan pemanggilan dan meminta keterangan kepada para saksi, dan juga kami akan melakukan penyitaan di mana juga itu yang barang bukti itu juga terkait di perkaranya HM, sehingga diperlukan waktu. Ditunggu saja nanti ya Mas Chandra untuk penahanannya, pasti kita akan kabari seperti itu. Kemudian terkait juga dengan masalah tadi, apakah dari kementerian dan lain-lain akan dilakukan. Pokoknya seperti yang biasa kita lakukan di dalam penyidikan, kalau ditemukan tindak pidana baru yang dilakukan oleh siapapun itu, ya, maka orang itu harus mempertanggungjawabkannya. Tentunya kita akan melalui proses yang ada di sini, mulai dari jenjang direktorat, dilakukan ekspos, kemudian ke kedeputian dan juga ke pimpinan, seperti halnya untuk penetapan tersangka Saudara HK pada hari ini. Jadi melalui jenjang yang ada, artinya ketika ditemukan. Jadi tidak hanya di kementerian, dimanapun jika diketemukan tindak pidana korupsi atau yang berkaitan dengan tindak pidana ini akan kita proses. Kemudian terkait dengan cekal tadi mungkin yang ini Mas Chandra, jadi seperti yang diketahui pada SOP yang kita miliki atau POB yang kita miliki, ketika ini naik juga diikuti dengan pencekalan, ya, pencekalan terhadap yang bersangkutan, kemudian juga terhadap orang-orang yang memang berkaitan dan kita duga bahwa dia memiliki informasi dan akan